cerita kali ini, Mimin sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan. Terbungkus dalam selimut kehangatan, Tang Wulin tenggelam ke dalam pikirannya yang terdalam, melemparkan dirinya sepenuhnya ke dalam meditasi. Kekuatan jiwanya dan esensi darahnya bergema, dengungan lembut pada energi saat sisiknya berkelap-kelip di kegelapan ruangan. Sekarang adalah waktunya untuk mengkonsolidasikan kekuatan yang dia peroleh dari segel keempat menjadi miliknya. Saat aroma obat akhirnya memudar dari udara, Yuanen Yehui membuka matanya. 1 hari telah berlalu, matahari bersinar cerah di langit pagi. Dia berdiri dan meregangkan punggungnya. Keheranan mewarnai wajahnya. Dia merasa seperti orang baru. Dia telah mengeluarkan semua kotoran di tubuhnya, lapisan lengket dari zat seperti lendir di kulitnya. Rasanya menjijikkan, tetapi fakta bahwa dia menjadi lebih kuat dari pembersihan ini adalah pemikiran yang menghibur. Namun, dia menghadapi masalah. Karena kesepakatannya dengan Tang Wulin, dia saat ini sedang menjaganya dan tidak bisa pergi untuk mencuci dirinya sendiri. Tetapi untuk melanjutkan dalam keadaan kotor seperti itu tidak terpikirkan. Dia mengendus sejenak dari tubuhnya, dan hampir tercekik. Dia mengamati area itu, telinganya meninggi. Benar saja, tidak ada orang lain yang bisa ditemukan di asrama mahasiswa yang bekerja. Dia mengarahkan pandangannya kembali ke pintu Tang Wulin, mendengar napasnya yang dalam dan stabil, dan memutuskan dia tidak akan bangun dalam waktu dekat. Tidak apa-apa baginya untuk mandi di halaman. Yuanen Yehui selalu menepati janjinya. Karena dia setuju untuk menjaga Tang Wulin, dia akan melakukannya sampai akhir. Dia juga mendapat manfaat dari aroma obat yang bocor, jadi dia tidak bisa pergi begitu saja, terutama dengan hatinya yang lurus. Dia mengambil 2 ember air, mengambil 1 set pakaian bersih, dan berjalan kembali ke halaman untuk mencuci dirinya sendiri. Dia bisa menangani air dingin. Memeriksa sekali lagi bahwa Tang Wulin tenggelam dalam meditasinya dan meyakinkan bahwa dia akan tetap seperti itu, dia membuang pakaian kotornya ke samping, mengosongkan ember di atas dirinya sendiri. Senyuman menghiasi bibirnya begitu air menyentuh kulitnya. Dia merasa segar dengan kotoran dari tubuhnya. Kulit basahnya berkilau di bawah sinar matahari, sedikit merah jambu, bersinar yang sebelumnya tidak ada. Apa sebenarnya yang dilakukan Tang Wulin? Obatnya sangat manjur. Yuanen Yehui menatap kulit kemerahannya, dengan heran. Sebelum acara ini, sosoknya bertubuh langsing namun tetap memiliki lekuk tubuh dan pesona satu melangkah ke ranah kewanitaan. Sekarang ini ditambah dengan kulitnya yang baru bersih, kulitnya yang halus dan merah jambu. Dia menjadi semakin cantik. Dia meregangkan tubuhnya, yang berkilau di bawah matahari. Aura bercahaya di sekelilingnya, dia bisa menjadi dewi bagi semua dunia yang tahu. Dia mengusap rambutnya dengan jari, menarik melewati kusut dan simpul yang aneh, tetesan dingin masih mengalir di kulitnya dan meninggalkan jejak kemanapun mereka pergi. Puas, dia bergerak untuk berbalik dan berpakaian ketika tiba-tiba telinganya menangkap bunyi klik yang tidak terdengar. Suara itu menonjol di antara suara ambien alam yang tenang. Dia buru-buru mengambil pakaiannya dan mengenakan jaketnya. Sedikit kesopanan pulih, dia mengarahkan tatapannya ke semak-semak di balik semak-semak. Ada beberapa percikan darah di sana, suatu keanehan di halaman yang damai. Dengan sebuah teriakan, dia melompat ke arah semak, tubuhnya sudah membengkak dengan ukuran dan kekuatan saat dia memanggil jiwa bela diri Titan Giant Ape. Seseorang berteriak di semak-semak, "Tidak, jangan sakiti aku, saya baru saja sampai, saya tidak melakukannya dengan sengaja." Jeritan memenuhi udara saat sosok di semak-semak itu berlari keluar dan pergi dengan langkah-langkah seperti hantu. Yuanen Yehui meninju si pengintip, mengirimkan semburan udara yang cukup kuat untuk melenyapkan sebuah batu besar. Mereka licin seperti belut, sosoknya kabur saat berlari melewati halaman. Pada akhirnya, Yuanen Yehui tidak mendaratkan satu tembakan pun. Dan kemudian dia mengenali siapa itu. "Kamu keparat, saya akan membunuh kamu, terima kasih." Pertanyaan mengapa dia selalu mengintipnya mengalir dalam benaknya pada detik pertama otaknya menyatukan 2 dan 2. Kemudian amarahnya menyusul dan sebelum dia menyadarinya, dia bersumpah untuk menyampaikan amarahnya. Saat dia berlari, Xie menyeka darah dari hidungnya, jantungnya masih berpacu dari apa yang dilihatnya.
Dia hanya ingin meningkatkan kecepatan kultivasinya setelah menemukan itu melambat pada hari-hari dia di rumah saat istirahat. Memikirkan Tang Wulin dan Yuanen Yehui, keduanya tetap tinggal di kampus, dia memutuskan untuk kembali lebih awal untuk berkultivasi bersama mereka. Dia memutuskan untuk mengejutkan mereka dengan pulang lebih awal. Tapi dia tiba-tiba disambut oleh Yuanen Yehui yang telanjang dan marah. Xie bisa mengeluh sebanyak yang dia mau, bisa meneriakkan keluhannya jauh di dalam hatinya, tapi dia mengerti seperti apa karakter Yuanen Yehui itu. Butuh begitu banyak rasa sakit dan upaya hanya untuk membangun dan mempertahankan hubungan normal dengannya, tetapi sekarang dia secara tidak sengaja mengintipnya lagi. Berhenti dan bayar kejahatanmu, geram gadis itu. Saya menolak, Xie menjerit saat dia bergerak lebih cepat. Aku terlalu muda untuk mati. Petik 2. Kamu pikir kamu bisa lari? Yuanen Yehui mendesis. Dia memukul dadanya dengan kedua tangan, cincin jiwa keempatnya menyala saat dia mengaktifkan Devil Titan. Yuanen Yehui meninju dengan kedua tinjunya, menembakkan 2 ledakan udara ke Xie. Udara melesat ke arah Xie secepat kilat, dan bertabrakan satu sama lain beberapa meter darinya. Mereka meletus dalam badai yang meledak-ledak, melemparkan Xie dari kakinya dan ke udara. Dia sangat kuat. Mata Xie melebar saat dia berjuang untuk menstabilkan dirinya di udara. Sudah beberapa hari sejak terakhir dia berdebat dengannya, tapi dia sudah tumbuh begitu pesat. Yuanen Yehui berjongkok di tanah, lalu melompat ke udara, meluncur ke arah Xie seperti bola meriam. Dia berada di atasnya dalam sekejap, mengejarnya. Xie hanyalah seekor semut sebelum kekuatan tiraninya. Namun, hati Xie telah tenang selama pengejaran. Terkalahkan seperti dia masih bisa bereaksi terhadap serangan mendadak itu. Cincin jiwa ketiganya menyala dan dia memanggil klon naga cahaya. Dalam secerca cahaya, Xie membelah menjadi 2 untuk menciptakan 2 Xiesis yang identik. Keduanya mendorong satu sama lain, nyaris menghindari serangan Yuanen Yehui. Xie telah menghabiskan waktu berjam-jam berlatih mengontrol klonnya, dan sekarang usahanya membuahkan hasil. Meskipun serangan meriam udara Yuanen Yehui sangat kuat, mereka tidak memiliki efek area yang luas, dan dia juga tidak bisa mengamuk saat berada di asrama siswa pekerja. Beberapa menit berlalu, dan dia masih belum bisa menangkap salah satu dari Xiesis. Berhenti dan lawan aku jika kamu punya nyali, dia berteriak. Bodoh sekali jika tidak lari, dia berteriak kembali. Setelah semua ini melarikan diri, dia menjadi muak dengannya seperti dia bersamanya. Dia tidak percaya betapa tidak masuk akal dia. Jika salah satu ledakan udara menghantamnya, kulitnya akan terkoyak. Dia hanya bisa membayangkan apa yang akan dia lakukan padanya jika dia menangkapnya. Baik, tetap berlari. Yuanen Yehui tiba-tiba menyusut kembali ke ukuran normal, tetapi ototnya yang besar digantikan oleh sepasang sayap hitam pekat yang mekar dari punggungnya. Dia telah menukar kekuatan 4 cincin yang mendominasi dari kera raksasa Titan miliknya dengan kecepatan jiwa bela diri malaikat jatuh 3 cincinnya. Yuanen Yehui tiba-tiba berakselerasi, pedang iblis terwujud di tangannya. Dia terbang beberapa lingkaran di udara, menaburkan benih kegelapan di seluruh halaman asrama. Kegelapan merambah wilayah itu, menyelimuti segalanya dengan keheningan yang suram. Itu adalah keturunan dari tirai kegelapan. Sejak dia kalah dari tim Tang Wulin, Yuanen Yehui telah terjun ke dalam kultivasinya. Kedua jiwa bela dirinya adalah yang terbaik dari yang terbaik, jadi yang perlu dia lakukan adalah menjadi lebih baik dalam menggunakan mereka, dan kekuatannya akan meroket. Tirai kegelapan memanfaatkan karakteristik malaikat dari jiwa bela diri Yuanen Yehui untuk melepaskan semua kekuatannya. Sepertiga dari kekuatan jiwanya telah dihabiskan dalam sekejap, diubah menjadi selubung kabut gelap ini. Itu tebal dan korosif, serangan crowd control berskala besar. Yuanen Yehui unggul dalam pertempuran jarak jauh dan jarak dekat. Satu-satunya kelemahannya adalah kurangnya kecepatan, dan dia kesulitan menghadapi master jiwa tipe kelincahan seperti Xie. Untuk mengimbangi kelemahan ini, dia menggunakan tirai kegelapan sebagai serangan singkat untuk menahan lawannya. Meskipun itu menghabiskan cukup banyak kekuatan jiwa, dia hanya membutuhkannya untuk bertahan cukup lama agar bisa mendekati musuhnya. Kemudian dia bisa kembali ke kera raksasa Titan untuk mengalahkan musuhnya. Ini adalah taktik yang belum pernah dia gunakan sebelumnya,
dan sayangnya untuk Xie, dia menjadi subjek tes pertama untuk serangan kombinasi ini. Kemudian mereka melihat Yuanen Yehui terbang ke arah mereka. Tubuhnya membengkak dengan kekuatan saat dia turun, dan dalam sekejap dia kembali dalam bentuk kera raksasa Titan, menghancurkan tinjunya ke arah mereka. Yuanen Yehui mengerti bagaimana klon Xie bekerja. Selama klon tunggal tetap ada, tubuh utama tidak akan rusak. Belum ada alasan baginya untuk menahan diri, dan dia menyerang sebelum selubung kegelapan bisa memudar. Tepat sebelum tinjunya terhubung, Xie merasakan kekuatan di belakang mereka turun. Dia juga tidak menggunakan air cannon. Apakah dia bersikap lunak padaku? Dengan tidak ada cara untuk menghindar, Xie menyerah. Dia berhenti mencoba lari, menutup matanya rapat-rapat, dan menguatkan lengannya di depan untuk menerima pukulan itu. Senyuman pahit terlihat di wajahnya. Sebuah ledakan menggelegar di halaman asrama. Xie terhuyung mundur beberapa langkah, tetapi dia heran menemukan bahwa dia tidak merasakan sakit. Dia perlahan membuka matanya untuk melihat sosok emas gagah berdiri di depannya. Itu adalah Tang Wulin. "Bos," Xie berteriak. Tang Wulin menghela nafas. "Bagaimana caramu memprovokasi dia kali ini?" Yuanen Yehui menatap Tang Wulin dengan kaget. Sisik emas menutupi dada, bahu, dan lengan kanannya. Dia memegang tinju Yuanen Yehui di tangannya yang bersisik. Meskipun dia menahan pada detik terakhir, dia telah menghentikan pukulannya terlalu mudah. Dia telah tumbuh lebih kuat. Xie, di sisi lain, menatap Tang Wulin dengan kagum. Miliknya luas dan mengesankan, dan itu menanamkan rasa aman pada Xie. Tang Wulin menghela nafas. "Bisakah kamu berhenti sekarang, Yuanen? Bantu saya memahami apa yang terjadi di sini. Bagaimana Xie menyinggung perasaanmu kali ini?" Petik 2. "Ini semua salahmu," geram Yuanen Yehui. Dia melotot ke arah Tang Wulin, dan melarikan diri. Tang Wulin menoleh ke Xie, sisik emasnya memudar saat dia menatapnya dengan penasaran. "Apa yang kamu lakukan sekarang? Jelaskan dari awal. Kenapa dia sangat marah?" Petik 2. "Aku melihat sesuatu yang seharusnya tidak kulihat," kata Xie dengan senyum tegang. Dia menjelaskan dengan tepat apa yang terjadi tanpa menghilangkan satu detail pun. Ketika Xie menceritakan kejadian itu, ekspresi gugup terbentuk di wajah Tang Wulin. Sepertinya dia benar-benar disalahkan. Untuk menepati janjinya untuk menjaganya, Yuanen Yehui telah memilih untuk mengambil risiko mencuci dirinya di halaman, dan Xie kebetulan kembali saat dia melakukannya. Sebenarnya sulit untuk mengatakan siapa yang salah di sini. Berbeda dengan kejadian sebelumnya di mana Xie melihat ke kamar Yuanen Yehui sendirian, kali ini hanya kebetulan. Tidak adil untuk menyalahkan Xie. Mereka bertiga kali ini saling menyalahkan. Segera setelah Xie selesai menjelaskan berbagai hal kepada Tang Wulin, Yuanen Yehui kembali dengan pakaian lengkap. Wajahnya pucat, dan tatapannya tertuju pada Xie. Itu memiliki keganasan yang bisa mencabik-cabiknya. Ini adalah kedua kalinya dia mengintipnya. Kedua kalinya, dia menolak untuk percaya bahwa itu hanya kebetulan. "Aku akan mengalahkan bajingan itu sampai mati." Xie balas menatapnya dengan kagum. Tang Wulin tidak punya pilihan selain turun tangan untuk menengahi. "Yuanen, aku sangat menyesal atas apa yang terjadi. Itu semua salahku. Ini terjadi karena kamu berjanji untuk melindungiku." Dia menggaruk pipinya dengan canggung. Xie tidak bermaksud mengintipmu. Dia ingin mengejutkan kami dengan kembali lebih awal. Dia baru saja sampai di sini, jadi dia hampir tidak melihatmu sebelum kamu menyadarinya. Xie, cepat dan minta maaf padanya. Petik 2. Tidak peduli bagaimana Tang Wulin membingkai sesuatu, Xie masih salah. Dia telah melanggar privasi Yuanen Yehui. Xie membungkuk dalam-dalam, kepalanya menunduk. "Maafkan saya, ini adalah kesalahanku. Aku seharusnya tidak kembali tanpa memberitahumu. Aku hampir tidak melihat apapun, aku janji." Petik 2. Meskipun Xie mengatakan ini, pesona kewanitaan Yuanen Yehui yang telanjang tertanam dalam pikirannya. Dia telah terpesona oleh sosok menggoda yang mandi di bawah sinar matahari. Dia tidak memendam keinginan gelap, dia hanya mengagumi kecantikannya. Bahkan setelah dia berubah menjadi bentuk kera raksasa Titan, dia menganggapnya menakjubkan.
Yuanen Yehui berjuang untuk mengontrol napasnya yang tidak teratur saat dia mengangkat dua jarinya. Itu 2 kali sekarang. 2. Dia tipe agility. Siapa yang tahu kapan dia tiba? Bagaimana mungkin aku bisa mempercayainya ketika dia bilang dia hanya bisa melihatku sekilas? Dan bahkan jika dia mengatakan yang sebenarnya, pandangan sekilas masih tidak bisa diterima. Petik 2. Xie tetap diam, mempertahankan bungkukannya yang dalam. Yuanen, maafkan aku, kata Tang Wulin buru-buru. Ini salahku. Sebagai permintaan maaf, bagaimana kalau saya memberi Anda paduan roh dengan tingkat harmoni 85% atau lebih tinggi, tanpa biaya? Petik 2. Tidak mungkin, Yuanen Yehui membentaknya. Apa maksudmu tubuhku hanya bernilai 1 paduan roh? Tang Wulin tersenyum canggung. Lalu apa yang ingin kamu lakukan tentang ini? Kami belum dewasa, dan Xie benar-benar tidak mengintip dengan sengaja. Itu hanya kebetulan yang tidak menguntungkan. Beritahu kami apa yang Anda inginkan terjadi dan kami akan melakukan yang terbaik untuk mewujudkannya. Petik 2. Yuanen Yehui memelototinya. Tentu saja seorang pria yang tertarik pada pria lain tidak akan mengerti nilai tubuh seorang gadis. Saya hanya ingin... Tunggu. Tang Wulin mengangkat tangan untuk memotongnya. Tunggu sebentar sekarang. Apa katamu? Yuanen Yehui menyadari apa yang dia katakan dan mengalihkan pandangannya. Maaf, saya seharusnya tidak mengungkit preferensi seksual Anda di sini. Salahku, tetapi tetap saja. Tahan, Tang Wulin berteriak kali ini. Dari mana kamu mendapatkan ide bahwa aku suka cowok? Siapa yang memberitahumu? Petik 2. Tertegun, dia perlahan mengangkat jari ke arah Xie. Dia melakukan, dia bilang kau dan Yue Zhengyu. Tang Wulin berputar ke arah Xie, tatapan suram di matanya. Hah, Xie memandang Yuanen Yehui dengan heran. Bukankah aku sudah menjelaskan banyak hal padamu? Itu hanya kesalahpahaman. Petik 2. Tang Wulin mengepalkan tinjunya, lalu kembali ke Yuanen Yehui. Kamu pikir aku suka cowok selama ini? Yuanen Yehui akhirnya menyadari fakta bahwa ada sesuatu yang salah. Dia melihat kembali ke Xie dan menggonggong, kapan kamu menjelaskan sesuatu padaku? Dengarkan saja aku. Xie tergagap, menggelengkan kepalanya dengan panik. Itu semua adalah kesalahpahaman. Putus asa untuk menyelamatkan dirinya sendiri, dia buru-buru menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi antara Tang Wulin dan Yue Zhengyu. Tang Wulin mengepalkan tinjunya lebih erat. Dia memiringkan kepalanya saat dia menatap Xie. Kamu tidak hanya menyebabkan kesalahpahaman, kamu juga menyebarkannya sebagai rumor. Mengapa Anda tidak memberitahu seluruh akademi saat Anda berada di sana? Yuanen, aku mengerti apa yang kamu rasakan sekarang, jadi katakan padaku, siapa yang mengalahkannya dulu? Aku atau kamu? Tidak mungkin, bos, saya melakukan kesalahan. Aku hanya lupa menjelaskan sesuatu pada Yuanen. Xie memohon. Dia bahkan tidak lagi terhibur dengan gagasan untuk berlari. Dengan Tang Wulin dan Yuanen Yehui bekerja sama, dia tidak punya harapan untuk melarikan diri. Tang Wulin memberikan senyum cemerlang pada Xie, meraihnya, dan menariknya ke Yuanen Yehui, mempertahankan senyumnya sepanjang waktu. Sangat disayangkan orang ini benar-benar bajingan. Saya tidak akan mencoba melindunginya lagi. Dia milikmu sepenuhnya. Tang Wulin mendorong Xie menuju Yuanen Yehui sebelum kembali ke kamar mereka. Yuanen Yehui bertatapan dengan Xie. Dia mengangkat tangannya dan mengepalkan tangan. Xie menutup matanya rapat-rapat, wajahnya berkerut karena takut dia tidak bergerak sedikit pun. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena melihat apa yang seharusnya tidak dia miliki. Dia siap menghadapi amarahnya. Namun bahkan setelah 1 menit menunggu yang menyiksa, dia tidak merasakan sakitnya tinju yang berhubungan dengan daging. Yang dia dengar hanyalah teriakan burung di kejauhan. Xie perlahan membuka matanya, satu persatu. Yuanen Yehui tidak menghadapinya lagi. Dia berlari kembali ke kamarnya. Dia bisa melihat sesuatu yang berkelap-kelip di bawah matahari saat dia melarikan diri. Itu adalah air mata yang jatuh di udara. Dia pindah untuk menangkapnya, mengaburkan dari satu tempat ke tempat lain, dan mendarat di telapak tangannya. Dia tidak punya alasan kuat untuk melakukan ini, tapi pemandangan itu membuat jantungnya berdebar kesakitan. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya tidak akan kembali lebih awal. Xie kembali ke kamarnya dengan linglung.
Ketika dia masuk, dia melihat Tang Wulin duduk bersila di tempat tidurnya. "Bos, semua ini. Apa yang sudah selesai, Tang Wulin memotongnya. "Kamu hanya tidak beruntung. Tidak ada gunanya menumpuk lebih banyak kemalangan pada Anda. Jadi, dia tidak mengalahkanmu." Petik 2. Xie menggelengkan kepalanya dan menatap kakinya, memaksakan tawa pahit. "Saya lebih suka jika dia melakukannya. Sebaliknya, dia menangis." Petik 2. Tang Wulin memandang Xie dari atas ke bawah, memeriksa temannya yang sedih. "Apakah kamu menyukainya?" "Hah?" Xie mendongak, pikirannya jelas kosong. Beberapa saat kemudian, dia mengangguk perlahan. "Tapi itu sia-sia. Setelah semua ini, tidak mungkin dia ingin aku kembali." Petik 2. "Saya tidak mengerti jalan hati, tapi saya tahu bahwa, apapun yang terjadi, selalu ada kesempatan selama Anda mencobanya. Menyerah, dan peluangmu nol. Berpikir tentang itu, aku akan mencari makanan." Petik 2. Xie memperhatikan Tang Wulin berjalan keluar pintu sebelum berbaring di tempat tidurnya sendiri dengan linglung. Bayangan sosok Yuanen Yehui melintas di benaknya. Dia ingat setiap cemberut dan senyumnya. Dia sudah sangat membekas di hatinya. Dia melompat berdiri, berlari keluar pintu, dan menemukan baskom yang digunakan Yuanen Yehui untuk mencuci dirinya sendiri. Dia juga menemukan pakaian kotornya tergeletak di tanah dan melemparkannya ke baskom. Kemudian dia meraih baskom lain yang berisi air dan membersihkan halaman. Setelah halamannya rapi, dia mencuci pakaian kotor Yuanen Yehui dan menggantungnya hingga kering. Dia membawa baskom kembali ke tempat dia biasanya menyimpannya, terkejut menemukan betapa dia tahu tentang dia.